Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di Kitabul Hajj, kitab tentang pembahasan haji, masih di bab ihram dan apa yang terkait dengannya. Di malam hari ini insyaallah kita akan selesaikan masalah ihram dan yang terkait dengannya berupa apa yang dilarang di dalam berihram ketika seorang yang berumrah atau berhaji sedang memakai pakaian ihram. Kata beliau rahimahullah di hadits 722, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma fataha Allah ta'ala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Makkah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas fahamidallaha wa atna alaihi thumma qala inna Allah habasa an Makkatal fila wa sallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli wa innama uhillat li sa'atan min nahar wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di fala yunaffaru sayduha wala yuqtala shawquha wala tahillu sakituha illa limunshidin wa man kutila lahu qatil bahwa bi khairin nadharain. Faqala al-Abbas illa al-idhkir ya Rasulullah fa inna naj'aluhu fi kuburina wa buyutina. Faqala illa al-idhkir. Muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini beliau bawakan masih menjelaskan permasalahan yang terkait atau yang dilarang bagi orang yang sedang berihram. Beliau bawakan haditsnya secara lengkap dan ada di tengah-tengah hadits ini hal yang terkait dengan pembahasan kita bagi orang yang sedang berihram. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, menaklukkan Makkah. Hal itu terjadi di tahun 8 setelah Nabi hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah manusia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya. Itu belum berceramah, berkhutbah di tengah manusia dan berkata, innallaha habasa an Makkah al-fil. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menahan dari Mekah pasukan gajah. Itu tidak bisa masuk Mekah karena Mekah ada Baitullah, dimuliakan. Tidak ada yang
pernah mampu untuk menyerangnya. Makanya di sini Rasulullah menceritakan dulu ini nikmat. Ketika Nabi SAW mampu menaklukkannya, itu menunjukkan bahwa beliau adalah manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menduduki Makkah. Allah Subhanahu wa taala menahan pasukan gajah dari Makkah. Tapi wasallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala buat rasulnya itu Nabi kita Muhammad SAW dan al-mu'minin orang-orang yang beriman menguasainya. Wa innaha lam tahil li ahadin kana qabli. Maka ini tidak halal untuk seorang pun sebelumku. Wa inna ma uhillat li sa'atan minha. Tidak lain hanya dihalalkan untukku hanya satu waktu dari siang. Untuk Nabi taklukkan, untuk Nabi SAW masuk dan merebutnya dari orang-orang musyrik Quraisy yang merubah ajaran Nabi Ibrahim menjadi ajaran kesyirikan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangkitkan bebas dari patung, bebas dari penghambaan selain Allah. Setelah itu kaum musyrikin merubahnya. Mereka menyembah bersama Allah patung. Bahkan saking buruknya mereka bertawaf di Baitullah, tidak ada lagi mengingat Allah, hanya sekadar bertepuk tangan dan bersiul. Hanya sekadar bertepuk tangan dan bersiul. Dan lebih daripada itu lagi, kalau ada orang yang datang haji, tidak boleh berpakaian ihram dengan pakaian yang dibawa dari kampungnya. Harus yang dibeli di penduduk Mekah. Kalau tidak mampu beli, maka disuruh tawaf telanjang. Ini mereka. Disuruh tawaf telanjang. Maka karena semua kejahatan itu, Allah Subhanahu wa taala mengganti mereka dengan yang lebih baik. Rasulullah SAW dan orang yang beriman kepada Nabi SAW menguasai Mekah. Dan Nabi jelaskan ini tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku untuk seperti ini. Tidak ada orang yang mampu masuk ke Mekah dalam artian menyerangnya dan menguasainya. Tapi Nabi mampu. Dan para sahabat. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di. Dan sesungguhnya tidak dihalalkan untuk seorang pun setelahku. Karena hanya di waktu Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yunaffaru sayduha. Ini terkait dengan pembahasan kita. Bagi orang yang masuk Makkah tidak boleh berburu hewan buruan yang ada di Makkah. Bahkan saat dia sudah berihram tidak boleh lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana ayat yang kita sebutkan sebelumnya, wala taqtulu as-sayda wa antum hur. Jangan kamu membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang berihram. Setelah itu Allah katakan, wa idza halaltum fastaudu. Nanti kalau kalian sudah selesai, baru bisa berburu. Tapi khusus di tanah haram Makkah, walaupun sudah halal, tidak boleh berburu. Karena ini umum. La yunaffar soyduha. Tidak boleh diburu hewan buruan yang ada di Makkah. Kalau dari perjalanan, datang atau pulang, kalau datang, saat sudah berihram kan tidak boleh. Tapi kalau sudah berihram, selesai, sudah cukur, misalnya kalau orang yang sudah berumrah, tawaf, sa'i, dia bercukur.
kan selesai umrohnya. Selesai umrohnya. Ketika sudah keluar dari Mekah, pulang, maka sudah boleh berburu. Iya. Wala yuqtala syaqquha, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dipotong durinya. Pohon yang tumbuh di Mekah tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong, bahkan kalau tumbuhannya berduri. Apalagi kalau tumbuhannya tidak mengganggu. Ini bagi orang yang masuk Mekah, yang harus dia ketahui. Sebagian orang kadang pergi ke Mekah dan pergi potong pohonnya, bawa pulang kampung sebagai jimat. Nah, ini masalah. Ini karena kebodohannya. Iya, jangan pohon di Mekah, Hajar Aswad saja. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, inni la'alamu annaki la tadurri wa la tab. Walau anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuki ma qabbaltu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, saya sesungguhnya mengetahui kamu batu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ini Hajar Aswad ini yang ada di Ka'bah. Saya mengetahui kamu ini batu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan bahaya. Tapi kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan mencium kamu. Artinya, umat lakukan karena Nabi lakukan saja. Karena sunnah bagi orang yang tawaf dekat dengan Hajar Aswad, sunnah baginya untuk menciumnya. Iya, kalau tidak mampu menciumnya maka sentuh dengan tangan dan cium tangan. Kalau tidak mampu cukup berisyarat dan tidak perlu mencium tangan. Cukup berisyarat kalau sudah sejajar dengannya. Dan di sana ada lampu hijaunya. Kalau kita lihat kita tahu bahwa sekarang saya sejajar dengan Hajar. Ini batu yang ada di sana. Nah, apalagi pohon di luar. Tidak ada manfaatnya. Bahkan kita salah kalau memotongnya. Nabi umumkan ini saat dulu taklukan Makkah. Tidak boleh dipotong pohon yang berdurinya. Tidak boleh dipotong. Iya. Wala tahillu sakituha. Masya Allah. Tidak halal barang temuannya. Kalau kita temukan barang di sana, di dalam tanah haram di Mekah, tidak boleh kita ambil. Illa limunsidin, kecuali kita mau ambil untuk diumumkan. Dan kalau kita tidak cukup waktunya, masalahnya harus diumumkan seumur hidup. Kalau di luar tanah haram, di luar Mekah, misalnya kita di Makassar, temukan barang. Kalau tidak berharga, boleh langsung diambil punya kita itu. Tapi kalau berharga, orang akan cari kembali. Kalau hilang, maka kita umumkan setahun. Tunggu. Kalau setahun tak datang, maka halal bagi kita pakai. Itu kalau di luar. Tapi kalau di tanah haram, harus diumumkan. Kalau mau ambil, berarti harus diumumkan. Berapa lama? Seumur hidup. Sampai datang orangnya. Makanya kalau datang di sana, datang temukan barang, kita tidak ambil. Di sana sudah ada lajenanya, panitianya yang ditetapkan. Kita bawa ke sana, kita kasih. Mereka lah yang mengumumkan. Iya, sampai datang orangnya. Dan orang kalau kehilangan sudah ke situ. Karena orang sudah tahu kalau kehilangan, ke situ saja carinya. Karena orang tidak akan ambil. Orang tidak akan ambil. Jadi tidak halal. Illa limunsyid. Kecuali bagi orang yang mau mengumumkan. Ini barang saja orang. Tadinya boleh kita ambil kalau di tempat lain. Di sini tidak boleh. Apalagi pergi ke gunting kainnya kapan. Karena sebagian orang pergi gunting. Untuk apa lagi? Jimat lagi. Jimat lagi.
itu sudah syirik, batal hajinya. Dan berdosa mencuri di tanah haram. Kan mencuri. Diambil secara apa? Sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi. Ini tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan. Di samping keyakinannya adalah keyakinan yang membuat hajinya batal. Keyakinannya yang membuat umrohnya batal. Waman qutila lahu qatil fahuwa bi khairin nadharain. Siapa yang ada yang dibunuh di sana, maka dia memiliki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua pilihan. Dia memiliki di sana dua pilihan yang disebutkan. Iya. Dua pilihan itu disebutkan oleh para ulama kita, ya. Dia boleh kisos atau minta bayar denda. Dia boleh kisos atau minta bayar denda. Kemudian kata Nabi SAW, kata Al-Abbas, kata beliau, faqala Al-Abbas, berkata Al-Abbas, illal idhir, kan tidak boleh dipotong pohonnya, bahkan yang berdurinya tidak boleh. Kata Al-Abbas, paman Nabi kita Muhammad SAW, saudara dari bapak beliau yang masuk Islam bersama Nabi SAW. Faqala Al-Abbas illal idhir, maka berkata Al-Abbas, kecuali al-idhir, sejenis rumput. Rumput ini di sana rumputnya kuat. Rumput ini, jenis idhir ini, dia tidak hancur. Dia biasa dipakai untuk bangun rumah. Kalau di sana dulu rumahnya rumah tanah, kalau sekarang tidak ada. Dan masih kelihatan rumah. Maksudnya tidak ada lagi orang yang membangun dengan rumah tanah. Tapi masih kita dapat orang rumahnya rumah tanah. Iya. Tebal, campurannya cuma tanah dan ini rumput. Rumput al-idhir. Rumput ini tidak hancur dimakan tanah. Tidak hancur dimakan tanah. Iya. Kecuali rumput idhir. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna naj'aluhu fi kuburina wa buyutina. Sesungguhnya rumput itu kami biasanya jadikan di kuburan kami. Maksudnya untuk menahan tanah di antara mayat dan kuburan. Kan susah kayu. Tidak ada di sana. Yang dipakai biasanya batu atau ini tanah. Iya. Tanahnya dipakaikan rumput itu. Supaya tidak jatuh tanahnya. Tidak jatuh tanahnya. Dan rumah kami, ini tadi yang kita sebutkan, mereka bangun rumah, dia campur tanahnya dengan ini rumput. Jadi mereka tanahnya tidak seperti kita dibakar jadi batu bata. Di sana tidak pakai semen, langsung saja dibangun. Ya, langsung saja dibangun. Kata Nabi, faqala illan idhir. Makanya rumput ini boleh di sana penduduk Makkah ambil. Karena Nabi bilang kecuali al-idhir boleh diambil. Ini alhamdulillah hal yang tidak boleh dan yang boleh. Ketika kita masuk Makkah. Ketika kita masuk Makkah. Ini sangat jelas alhamdulillah yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian kita lanjut lagi. Hadis yang berikutnya.
Adik. Kata beliau rahimahullahu taala berikutnya, wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni harramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha bimithli ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah. Muttafaqun alaih. Wan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Kata beliau dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Ibrahim mengharumkan Makkah. Jadi harumnya Makkah itu dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wada'a li ahliha, dan Nabi Ibrahim lah yang mendoakan penduduknya. Nabi Ibrahim lah yang mendoakan penduduknya. Doanya, supaya kita tidak lupa, kita bisa lihat di Quran. Doanya Nabi Ibrahim untuk penduduk Makkah agar supaya mereka selalu merasa aman. Selalu merasa aman dan diberkahi dan diberkahi. Kita bisa lihat ayat yang ada di dalam Al-Quran. Siapa yang hafal doanya? Yang Nabi Ibrahim baca? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang hafal? Saya juga tidak hadir. Kita baca saja di Quran, karena doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Banyak bentuk doanya ada di surat Al-Baqarah dan berpisah-pisah ya. Doa yang didoakan, dibacakan oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Makkah. Iya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama dalam surah Al-Baqarah, bisa dimulai dengan ayat 125. Ketika Allah katakan, wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami jadikan al-bait, maksud al-Baitullahil Haram, kami jadikan mathabatan lin-nas. Kami jadikan dia sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Wa amna. Ini yang kedua. Tempat yang aman untuk orang. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian jadikanlah tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini disunahkan setelah tawaf, sunnah sholat 2 rakaat di belakang tempat berdirinya Nabi Ibrahim.
Setelah itu Allah jelaskan di ayat 125 dan setelahnya disambung dengan 126. Wa iqala Ibrahim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ini doanya. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, maksudnya apa? Negeri mana itu? Negeri Mekah. Aminah, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Berilah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Berupa buah-buahan. Padahal di Mekah tidak ada buah-buahan di Mekah. Tapi di sana kalau pohonnya tidak ada, tapi semua buah-buahan ada. Dan doanya Nabi Ibrahim, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman di antara mereka dan hari akhirat. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk penduduk Mekah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini juga Nabi Ibrahim mendoakan penduduknya. Mendoakan penduduknya. Itu doanya tadi. Yang disebutkan di antaranya. Dan doa Nabi Ibrahim banyak. Ada saat bangun. Dan ada juga doa Nabi Ibrahim ketika belum meninggalkan anaknya dan istrinya. Di awal kali Mekah ditinggali oleh manusia. Karena yang pertama tinggal di Mekah, sisi Baitullah, adalah Nabi Ismail dan ibunya. 2 orang saja. 2 orang saja. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah. Iya. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan penduduknya. Terus setelah itu, wa inni haramtul Madinah. Dan saya mengharamkan Madinah. Makanya 2 haram. Makkah Nabi Ibrahim yang haramkan. Madinah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW. Makanya disebut haramain. 2 haram. Yaitu Makkah atas pengharaman Nabi Ibrahim. Dan Madinah atas pengharaman Nabi kita Muhammad SAW. Kama harama Ibrahim Makkah. Sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah. Wa inni da'autu bisa'iha wa muddiha. Juga sama. Nabi Ibrahim kan mendoakan penduduk Makkah. Supaya aman. Terus diberi rezeki berupa buah-buahan. Berupa buah-buahan. Dan sungguh saya berdoa kepada Allah. Agar diberkahi soknya dan mutnya. Ya, karena orang Madinah punya sok, punya mut, karena mereka punya ya tamar kurma dan punya zabib anggur. Karena penduduk Madinah mereka bercocok tanam. Subur. Beda kalau penduduk Makkah. Mereka penghasilannya dari berdagang dan menyembah. Sementara penduduk Madinah berkebun, bertani, dan juga mengembala. Iya. Jadi banyak sok, banyak mut dan sok. Karena dulu kalau mereka panen kurma, ya pakai takaran. Takaran itu namanya sok. 1 sok, 1 mut. 1 mut itu 2 telapak tangan begini disatukan. Ini namanya 1 mut. 1 sok 4 telapak tangan. Iya. Kalau 1 telapak tangan begini ini 1 mut. 4 kali telapak tangan yang digabung begini namanya. Yang dulu menakar. Nabi mendoakan agar berberkah soknya dan agar berberkah mutnya. Makanya berberkah sok dan mut mereka, takaran dan timbangan.
Ini doa Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bimithli ma da'a bihi Ibrahimu li ahli Makkah. Seperti yang didoakan oleh Nabi Ibrahim penduduk Makkah. Penduduk Makkah. Oleh karena inilah dua negeri ini adalah negeri yang berkah. Karena dua doa dari dua nabi yang merupakan manusia terbaik dari manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Kemudian setelah itu beliau sampaikan hadis yang berikutnya, wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-Madinatu haramun ma baina air ila Thawr. Madinah itu tanah haramnya adalah antara air dan Thawr. Jadi batasannya. Ini batasannya. Kalau air dia adalah gunung hitam. Gunung hitam karena dia berbatu. Ya, gunung hitam yang membentang dari timur sampai ke barat. Ya. Dari arah di Madinah. Kemudian Thawr, ini gunung kecil yang berada di bagian utara Madinah. Posisi tepatnya adalah pas di belakang Uhud. Bahkan ada yang mengatakan tanda haramnya adalah sampai ke Uhud. Ya, sampai ke gunung Uhud. Sampai ke gunung Uhud. Ini terkait dengan batasan haramnya Madinah. Batasan tanah haramnya Madinah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa di antara dua itu tadi? Itulah tanah haram. Dari air ke Thawr. Ya, dari gunung hitam yang ada di Madinah, ya, terbentang dari timur sampai ke barat di Madinah, bahkan disebutkan mengarah ke selatan sampai ke lembah Al-Aqiq yang disebutkan di Betah Madinah. Kemudian ya terbentang luas sampai di gunung Thawr, yaitu ke arah gunung Uhud. Ke arah gunung Uhud. Ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan batasan haramnya Madinah. Terkait dengan batasan haramnya Madinah. Dengan ini selesai terkait dengan ihram, ditutup dengan dua hadis tadi terakhir. Dua hadis tadi terakhir. Adapun pembahasan bagaimana Nabi SAW berhaji, ini kan tentang ihramnya, pakaiannya. Adapun terkait dengan sifat haji Nabi SAW, maka beliau akan menyampaikan satu hadis yang lengkap, karena Nabi SAW melakukan perjalanan haji itu cuma sekali, maka dinukil setelahnya bab sifatul haji wa dukhulul Makkah, bab cara berhajinya Nabi SAW dan masuk Makkah. Beliau akan nukil hadis panjang, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita ambil di pertemuan pekan depan insyaallah taala. Kita masuk di tanya jawab. Ada pertanyaan silakan. Karena tanggung kita ambil hadis ini panjang sekali. Iya, dia 2 halaman hadisnya. Karena menceritakan haji Nabi SAW dari awal
sampai selesai. Sampai selesai. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Dalam pertemuan yang lalu, tadi juga larangan lain memotong rambut, rambut atas, rambut tengah, rambut bawah, termasuk kuku. Mungkin ada dalil limit waktu seperti yang tidak boleh lagi potong-potong. Oh, hilang. Dalilnya itu Pak yang kita sebutkan yang kemarin. Nabi hanya bolehkan untuk orang itu yang banyak kutunya. Itu Pak. Artinya kalau hanya dibolehkan yang ada penyakitnya, berarti yang sehat tidak boleh. Itu hadis yang lalu kan? Hadis yang lalu seorang datang kepada Nabi SAW itu al-kummal yatanasat ala wajhi. Kutunya itu sudah jalan turun ke wajah. Nabi katakan, apakah kamu punya kambing yang bisa dipotong? Artinya ini boleh potong kalau ada dam, kalau ada dendanya. Berarti ini menunjukkan ini tidak boleh karena harus ada kambing kalau mau dipotong. Padahal ini yang berpenyakit ini. Ini orang yang sedang ada kutunya banyak sekali. Iya. Kutunya banyak sekali. Kenapa bisa sampai seperti itu? Masalahnya kan gini. Orang yang sedang berihram itu tidak boleh lagi pakai sabun, pakai sampo. Tidak boleh. Jadi wajar. Apalagi dulu perjalanannya makan waktu yang panjang. Sementara tidak boleh mandi. Boleh hanya siram-siram saja. Tidak pakai apa-apa. Nah, ini yang menyebabkan hal yang seperti ini. Beda kalau kita sekarang kan cepat. Perjalanan dari Mekah, dari Madinah ke Mekah. Dulu 3 hari, 4 hari, sepekan. Sekarang hanya berapa jam saja. Cepat. Nah, Nabi katanya, kamu punya kambing. Kalau mau kamu potong itu kan ada penyakit. Dia bilang tidak. Ya kalau begitu kamu puasa 3 hari. Kamu puasa 3 hari. Atau beri makan 6 orang miskin. Nah, itulah dalilnya. Berarti tidak boleh potong rambut sebelum selesai. Bagi yang umroh, berarti boleh potong setelah sa'i. Bagi yang haji, kalau hajinya haji tamattu atau kiron kan, jadi umroh dulu. Setelah umroh baru boleh potong. Baru nanti di hari tarwiyah, hari ke-8 baru masuk lagi haji. Masuk haji ke-8 Mina ke Mina baru ke ke Arafah, baru keluar Muzdalifah, kembali lagi ke Mina, kemudian lempar jumroh, Aqabah lempar, setelah itu ke Mekah tawaf, setelah itu kan tahallul awal. Tahallul awal. Itu sudah boleh potong. Sebelum itu tidak boleh. Sebelum itu tidak boleh. Ini kan disebut. Jadi disebutkan dendanya Pak. Yang potong rambut. Dan ini kalau dia berpenyakit. Berarti yang tidak punya penyakit tidak boleh. Sebelum waktunya. Itu dalil yang disebut. Nah disebutkan di sini rambut. Nah itulah rambut itu mencakup semua rambut. Atas, bawah, tengah, kiri kanan, muka belakang, semuanya. Ada lagi? Penjelasan yang kejadiannya ada ya calon jemaah haji berasal dari Magelang, sepeda. Sekarang sudah masuk di Kota Mekah.
Tanyanya kemana tidak bagi ihram kamu tempat mana dari sepeda ini di mana Kalau dari Indonesia dia naik sepeda, berarti kan dia lewat Yalamlam, Pak. Karena otomatis dia kan kalau naik sepeda berarti Aceh kan? Aceh. Perbatasan Laut Aceh itu Pak, Yaman. Jadi tidak ada lagi pulau itu antara Aceh dan Yaman. Laut saja. Nah, di situ naik sepeda, tapi dia pakai apa ini dari Aceh? Berarti naik pesawat sepedanya. Atau naik kapal. Otomatis kalau dia dari Indonesia pasti lewat Yaman, lewat Yalamlam. Kecuali dia pergi dulu ke negeri lain, baru akan lain tempatnya. Nah, ini tadi kalau dia memang dari Indonesia langsung, maka dia akan lewat Yalamlam. Berarti di situ dia ihram. Dari Yalamlam. Kalau dia masuk lewat negara lain, misalnya dia tidak langsung ke Mekah, dia dari Indonesia masuk misalnya Yaman, baru masuk Jeddah, setelah itu dia dayung lagi sampai ke Madinah, maka nanti dia ihram dari Bir Ali, Dzulhulaifah. Jadi tergantung dari arah mana dia mau masuk Mekah. Kalau dia langsung mau masuk Mekah dari Indonesia, nah berarti Yalamlam. Kalau dia masuk memang dari arah Madinah, berarti Dzulhulaifah. Tergantung dia masuk dari arah mana. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. ini Kementerian Agama memberi semacam tunjuk menganjurkan supaya berihram di embarkasi. Di mana itu, Pak? Maksudnya di kapal terbang. Itu lebih bagus, Pak. Kalau yang memang langsung masuk. Masalahnya nanti, kita kalau langsung masuk Mekah, susah kalau bilang di atas pesawat. Karena kalau kita ihramnya berihram setelah turun di Jeddah, otomatis kan kalau langsung masuk Mekah berarti kita akan turun di Jeddah. Ya kan dua saja pilihan, Pak. Jeddah atau Madinah. Sekarang lapangan terbangnya, bandaranya. Kalau kita orang yang jemaah haji terakhir kan otomatis dari turun ke Jeddah, baru dari Jeddah naik bis ke Mekah. Nah di Jeddah kalau kita mulai ihramnya di Jeddah, berarti kita berihram setelah lewat di mikot jauh. Makanya berihram itu sudah tepat. Berihram saja sebelum terbang. Maksudnya pakai pakaiannya. Walaupun nanti di pesawat kan diumumkan kita sudah sejajar dengan Yalamlam. Nah, kita tidak repot lagi ganti pakaian. Itu bagus. Iya, jadi walaupun kita belum berniat, maksudnya berihram artinya kita sudah buka semua pakaian-pakaian yang berjahit. Itu maksudnya di tempat. Iya, nanti pas sejajar dengan Yalamlam baru kita masuk niat berihram. Bagaimana hukumnya perempuan yang sedang melaksanakan perjalanan ihram, tapi di pertengahan tertimpa haid, apakah dia tetap menyempurnakan ihramnya atau dia keluar dari ihram? Tidak keluar. Aisyah kan pernah berihram bersama Nabi saat perjalanan haji. Kemudian dia haid. Dia bersedih. Kata Nabi SAW, Anafis, apa kamu haid? Dia bilang, iya. Kata Nabi, if'al ma yaf'alul hajj. Illa alla tatufi bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji. Kecuali tawaf di bait, jangan. Tapi boleh dia wukuf di Arafah. Nah, bahkan boleh dia bersa'i. Boleh semuanya. Dia lakukan. Kecuali tidak tawaf. Jadi tawafnya nanti belakang. Iya. Ada lagi? Silakan.
Hmm. Haram safar tanpa mahram. Seharusnya laki-lakinya pergi ke sana menikahi. Salah, berdosa. Siapa yang setuju? Imam setempat itu walinya. Kata Nabi SAW, la nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Bahkan Nabi tambahkan biwaliin mursyid, dengan wali yang normal. Wali yang sehat. Jangan juga saudara, bukan ayam. Itu umum. Yang membedakan antara gadis dan janda itu saudara, bukan di masalah perwaliannya. Harus diperhatikan. Memangnya janda boleh dia jual dirinya? Tidak bisa, sama-sama tidak boleh. Yang membedakan itu ketika dia ditanya oleh bapaknya. Ketika ada yang melamar, bapaknya bertanya, kalau gadis, dia mau nggak menikah dengan laki-laki itu? Maka izinnya adalah diamnya. Ketika dia tidak menjawab, maka dia setuju. Itu kalau gadis. Kalau janda, dia akan ngomong, janda. Dia akan bilang, ya mau, tidak mau. Itu dibedakan, bukan masalah wali. Kalau walinya, harus. Itu syarat dalam pernikahan. La nikah illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, bermasalah itu tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Bermasalah berarti itu anutan. Yang Pak Imam tadi. Seharusnya itu kan ada proses. Ulang. Ini salah. Salah. Dia berarti dapat surat nikah atau tidak? Itu kan masalah. Iya. Itu masalah besar. Masalah besar. Sudah safar tanpa mahram. Nah, terus menikah tanpa ada persetujuan wali. Itu kan masalah. Nah, ini masalah. Nanti susah di catatan pemerintah. Itu masalah itu. Tahan mati dulu. Bermasalah. Iya. Jangan bermudahan dengan nikah. Tidak boleh orang bermudahan seperti itu. Mulai karena mau sekali. Nah, itu prosesnya panjang yang begitu itu. Pak, tidak ada orang mati karena tidak berhubungan badan. Tidak ada, Pak. Makanya Allah kasih ke mimpi basah. Darurat itu bahkan kalau kita tidak lakukan, kita akan mati. Tidak ada itu cerita. Oh, si fulan mati karena tidak berjima. Tidak ada. Jangan sembarang bilang darurat. Jangan, tidak boleh. Darurat itu ada ketentuannya. Kapan baru boleh kita katakan darurat? Ada ketentuannya. Hilang harta, hilang agama, hilang kehormatan, nah, hilang akal. Itu baru boleh. Hilang nyawa. Ini baru bilang. Ini Pak, ini perempuan akan hilang nyawanya kalau tidak dinikahi oleh itu. Hilang agama. Saya tanya ke Pak Sandi. Kita namanya Sandi. Betul ya? Alhamdulillah. Iya. Hilang nyawanya kalau kita tidak nikah itu. Agamanya, hartanya, kehormatannya. Bahkan terjadi kehormatannya kalau kita tidak nikahi. Kan begitu. Akalnya. Dan tidak ada. Daruratnya dari mana? Itu masalah. Ini baru pengadilan di sini nih Pak. Kita sudah kalah. Susah betul. Yang sembarang. Berarti sudah kejadian ini kita bertanya. Maunya bertanya dulu baru kejadian. Nah, tapi mungkin sudah darurat Bapak ya bilang tadi. Alhamdulillah. Kalau masalah darurat yang itu Pak Haji Idrus ahlinya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan.
Sudah adzan, alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.